Mama ceritain mana, mau cerita yang mana, mau cerita Nabi Nuh, mau cerita Nabi Yusuf dan lain sebagainya, dan kemudian kita memberikan menceritakan dengan tenang, menceritakan dengan penuh makna, menceritakan dengan kesiapan, maka itu bisa menghadirkan emosi positif. Jadi semakin kita bisa bercerita dengan tenang, itu menghadirkan emosi positif kita. Nah, itu bisa jadi muncul ya Bapak dan Ibu emosi positif di dalam pandemi ini. Yang perlu kita syukuri Bapak dan Ibu adalah dalam situasi krisis ini kita bisa tetap bertumbuh, itu keren. Kalau kita menyayangi anak, mencintai, melindungi, memfasilitasi mereka belajar di luar pandemi, di luar situasi krisis, mungkin biasa-biasa saja ya. Karena suasananya normal. Tapi ketika misalnya pandemi, kita ada stresnya, ada takutnya, ada tekanan, kiri kanan, ada ketakutan dan lain sebagainya, tapi kita masih tetap bisa memelihara emosi positif, maka hebatlah kita. Maka kita adalah orang-orang pilihan. Ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya kita dalam Al-Qur'an, apakah kemudian kalian duga setelah kalian mengatakan saya beriman udah selesai semuanya? Enggak, masih ada ujian-ujian lain untuk kemudian menguji keimanan itu. Jadi masih ada COVID untuk menguji apakah kemudian saya adalah orang tua yang baik. Masih ada COVID yang menakut-nakuti saya untuk menguji saya apakah saya tetap menjadi ayah yang menyayangi anak saya. Masih ada ujian COVID yang hadir, situasi krisis yang menguji ketahanan emosi saya, apakah saya masih tetap bisa bersabar di tengah situasi krisis ini. Jadi ujiannya banyak Bapak dan Ibu untuk kita lalui. Nah, ketika kemudian ujian demi ujian bisa kita lampaui dan kita tetap bisa bertumbuh sebagai ayah ibu yang bersahabat untuk anak-anak kita, maka itulah hidayah, itulah kehendak Allah yang maha baik untuk kita. Namun jika baik, jika situasi krisis ini malah justru memperburuk kita, ya kita layak untuk beristighfar kembali, mengokohkan diri kita kembali. Baik, di sini ada masuk ya dari Ibu Widya Nara A1. Saya izin membacakan di sini. Emosi yang sering muncul ketika pandemi adalah 50-50. Bingung pembelajaran anak, karena indikator yang harus dicapai anak TK nanti akan seperti apa, karena situasi ini terus berlanjut, dan anak-anak juga harus diberikan stimulasi yang tepat, sedikit stres karena tugas-tugas dari berbagai sudut, dari tempat kerja, dari rumah, dari tempat lain. Ya, Ibu Widya, ini adalah sesuatu yang wajar terjadi pada Ibu dan pada kita semua. Ada sedikit stres, alhamdulillah sedikit stresnya nih Bu Widya, nggak banyak stres gitu kan, enggak ya. Nah jadi wajar, tapi kemudian ada yang muncul misalnya di kalimatnya Bu Widya di sini, bingung bagaimana memberikan stimulasi yang tepat. Kebingungan ini mengindikasikan kita berpikir bagaimana memberikan stimulasi yang tepat. Kebingungan ini adalah emosi juga yang kemudian menuntut kita untuk berpikir. Sebelum saya lanjut ke chatnya Ibu atau Bapak Mikan Kahfi di sini ya, saya izin menyampaikan dulu yang stimulusnya Bu Widya di sini. Jadi stres itu Bapak dan Ibu perlu, stres itu penting ya, karena dia bisa menggerakkan kita menuju kondisi yang lebih baik. Jadi stres itu tidak selalu negatif ya, ada namanya eustress. Eustress ini adalah stres positif. Stres positif yang menekan kita ya, menekan untuk kemudian kita bisa melaju. Kalau nggak ada stres, nggak ada tekanan, kita nggak bisa melaju. Kalau di dalam Islam targhib, targhib wa tarhib, himbauan, ada pujian, ada surga yang dihadiahkan, dijanjikan Allah kepada kita, tapi ada ancaman. Jangan melulu lihat surga, ada ancaman neraka tuh. Jangan melulu lihat kebaikan, tapi ada ancaman kubur juga. Nah, ini balance, berimbang antara tekanan dengan himbauan dengan pujian. Nah,
Jadi ini kemudian menuntut kita akhirnya bisa berpikir stimulasi apa yang tepat untuk anak-anak kita rancang. Ya, setelah kita memiliki emosi yang positif, mungkin akhirnya kita bisa lebih berpikir untuk kurikulum seperti apa yang akan dikembangkan, yang akan ditingkatkan untuk anak-anak. Next time mungkin Bapak dan Ibu kita bisa khusus nanti Bu Tari, saya boleh juga kalau ada diskusi-diskusi bersama dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah, mudah-mudahan ada waktu saya bisa terlibat dalam FGD merancang kurikulumnya juga boleh. Ya, tentunya ya, juga ada wali Ustaz. murid. Iya, ada wali murid yang juga punya concern ke situ juga bisa. Nanti mungkin saya bisa sharing karena saya kebetulan kemarin sudah pernah diskusi dengan beberapa unit PAUD untuk kurikulum khasnya di masa pandemi ini kayak gimana, nanti kita bisa sharing itu. Nah, jadi itu ya untuk Ibu Widya, terima kasih sharingnya Bu Widya. Kemudian dari Ibu Bapak Mikan Kafi nih ya, selama masa pandemi lebih kepada sedikit kemerungsung nih bahasa Jogja nih, kemerungsung ini apa ya? Bingung ya kayak masalahnya. Ya. Apalagi kalau di grup sekolah sudah banyak yang mengirimkan tugas, sementara saya masih berada di kantor karena sudah full WFO gitu ya. Iya benar, ini Ibu, Bapak pastinya berat ya, pastinya tidak mudah ya. Jadi akhirnya ini tugas sekolah jadi momok sendiri berarti dia buat Ibu Bapak Mikan Kafi ya. Jadi setiap kali lihat ada grup WA, aduh ada tugas tambahan, ada WA lagi, aduh ada tugas tambahan. Ya. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu Mikan Kafi di sini bisa lebih bersahabat dengan grup WA ya, untuk time manajemennya menjadi lebih baik, priority lebih baik, dan menyediakan ruang untuk grup WA agar tidak selalu kaget dengan grup WA. Saya jadi teringat nih klien saya Ibu ya. 2 malam yang lalu saya memiliki klien yang dia tidak berani lihat WA karena diburu tukang tagih. Dia punya utang banyak sekali kata dia. Kemudian saya ditagihnya lewat WA. Jadi kalau ngelihat WA, kalau ngelihat buka WA selalu takut. Bisa jadi dia nanti lihat simbol aplikasi WA bisa jadi tidak tidak nyaman. Nah ini perlu kemudian hati-hati ya, perlu kita atur diri kita. Nah semoga Ibu Bapak Mikan Kafi di sini jadi bisa lebih bersahabat dengan grup WA, tidak harus selalu melulu. Ya mudah-mudahan lah tidak menjadi ketakutan, tidak menjadi kekhawatiran karena tugas rumah, tugas kantor, kemudian tugas sekolah yang sudah mulai muncul menyapa. Nah jadi begitu ya, semangat terus ya Bapak dan Ibu membersamai anak-anak mengerjakan tugasnya. Jadi Bapak Ibu, di dalam manajemen emosi kita, artinya kita semakin sadar ya, bahwa kita dituntut dengan kompetensi yang lebih tinggi. Sepakat nggak Bapak Ibu? Dengan adanya tugas yang bertumpuk-tumpuk dari sekolah, tugas dari kantor, tugas dari rumah, terus kita hanya punya bekal seperti bekal kita bulan Desember kemarin kan nggak bisa. Jadi kita sekarang harus punya belajar time management, harus punya schedule waktu. Mungkin juga kita butuh untuk terus belajar, mengimprove, mengembangkan diri kita agar kita menjadi guru yang menyenangkan buat anak-anak kita. Sehingga kompetensi kita bertambah. Karena sekarang ya saya katakan peluang pahalanya orang tua itu sekarang bertumpuk. Kalau kemarin sharing pahala sama Bu Tari, sama Ustadz dan Ustazah di Araihan sharing pahala. Ya, jam segini dari jam segini sampai jam segini saya sharing ya pahalanya buat Ustazah ya. Tapi kalau sekarang nggak bisa sepenuhnya sharing, jadi kita yang mendapatkan kesempatan pahala berlimpah, dan dengan kesempatan peluang ini kita tentu membutuhkan kesiapan yang lebih agar kita bisa standby apapun tugasnya, bagaimanapun rengekan anak, bagaimanapun emosi anak, kita bisa tetap mengimbangkan. Itu berat Bapak Ibu, berat kecuali kita belajar. Itu berat kecuali kita siap. Itu berat kecuali kita lapang dada. Ya, itu berat kecuali kita ikhlas mempersiapkan diri dari sekarang. Kalau enggak ya capek juga ya kita nanti akan dengan ketidakpastian ini.
situasi krisis ini Bapak dan Ibu adalah situasi yang tidak pasti. Dan ini lebih mencekam sebenarnya kalau menurut saya dibandingkan dengan gempa Lombok misalnya atau Jogja, Bantul beberapa saat lalu. Kalau saat ini kita nggak bisa memprediksi kapan ini akan selesai, ya waktunya durasinya lebih panjang gitu ya. Kalau kita misalnya gempa Bantul, gempa Lombok, kalau saya misalnya 1 bulan 2 bulan kita udah agak lebih stabil, tidak datang susulan lagi. Tapi kalau ini udah lebih dari 3 bulan ya Bapak Ibu, dan kita masih belum ada kepastian. Hanya Allah yang tahu. Nah, tentunya dalam ketidaktahuan kita ini kita harus memiliki kesiapan. Dalam ketidaktahuan, dalam ketidakberdayaan kita ini kita perlu memiliki kesiapan untuk menghadapi beban kerja di rumah, tugas anak-anak di sekolah dan beberapa yang lain gitu. Kalau kita tidak siap ya itu juga nanti akan memberatkan kita. Baik, terima kasih. Itu mungkin dari Bapak dan Ibu tadi. Dari Ibu siapa ya tadi ya? Mikan Kafi. Saya lanjut di sini. Mungkin Bu Tari izin lebih interaktif aja agar dinamis ya, tidak bosen ya, agar atensi Bapak dan Ibu juga bisa terjaga. Dari Ibu Kiki Rahmawati, saya sering merasa bersalah terhadap anak karena selama pandemi ini tidak dapat membersamai anak secara maksimal karena keterbatasan waktu di rumah, terkadang sampai rumah sudah sore dan harus buru-buru membuat tugas. Ya, kita belajar dari Bu Kiki hari ini, dari Bu Kiki Rahmawati. Benar Ibu, kita merasa hal yang sama. Saya juga Bapak Ibu yang lain yang memiliki aktivitas kerja di luar gitu ya. Kita sering merasa bersalah, aduh nih anak saya gimana, saya nggak memperhatikan dia, padahal dia ingin digendong, ingin ditemani, tapi saya harus menyelesaikan tugas dulu, misalnya kayak gitu. Nah, ini adalah perasaan emosi berasa bersalah ya, berarti pada Ibu Kiki nih. Mungkin banyak orang tua yang merasakan hal seperti itu. Dan pertama, catatan pertamanya adalah ini adalah wajar. Ini adalah emosi yang wajar. Kita sedang beradaptasi. Nah, selanjutnya untuk mengurangi rasa bersalah kita, bagus kalau kita punya, kembali lagi tadi Ibu, mempunyai prioritas, mempunyai time management. Mungkin kita undur diri dulu sesaat, 1 hari misalnya. Kalau saya kemarin dengan istri, akhirnya begini, udah kita keluar dulu dari rumah, berdua saja, nggak ngajak anak-anak ya, saya lakukan sama istri, kemudian cari tempat yang paling tepat untuk kita bisa lebih fresh berpikir. Nah, di situ kemudian saya bersama istri melihat, merancang, ini apa yang akan terjadi ke depan, kita seperti apa yang akan kita lakukan, anak-anak kita kayak gimana, terus bagaimana yang perlu kita siapkan. Itu kita agak lebih fresh untuk berpikir. Karena perlu melakukan suatu tindakan yang real Bapak dan Ibu untuk menjawab kondisi ini ya, khususnya untuk kita semuanya di sini seperti yang Bu Kiki Rahmawati ingatkan kepada kita, perasaan bersalah. Karena kalau kemudian terus ada perasaan bersalah ini, perasaan bersalah ini adalah emosi negatif Ibu Kiki ya. Jadi dia tidak boleh berlama-lama ada. Kalau kemudian terus merasa bersalah, saya kerja melulu, kapan ngurus anak gitu ya. Saya nggak pernah melihat anak, saya perhatikan yang lain aja. Nah, kalau ini terus menguat pada diri kita itu nggak sehat buat saya sebagai orang tua, buat kita sebagai orang tua. Akhirnya nanti kita akan dalam tanda kutip balas dendam untuk mengasuh anak-anak. Karena saya kemarin nggak pernah memperhatikanmu, ya udah sekarang mau beli apa saja boleh, silahkan. Karena kemarin mama nggak datang untukmu, sekarang mau ngapain saja deh, ayo mama temenin. Nah, jadi nggak logis. Emosional keputusannya, hati-hati. Ya, dalam keputusan yang emosional karena untuk menutupi rasa bersalah. Ya, ini perlu kita sadari peluang-peluang, kemungkinan-kemungkinan itu. Ya, kemudian saya lanjut ke Ibu Iva A3. Betul, emosinya bercampur ya Bu Iva ya. Karena waktunya gabung antara work from home, jadi ibu, jadi guru, dan juga pekerjaan rumah sendiri. Dan yang anaknya lebih dari satu tentunya mungkin lebih berat gitu ya, lebih challenge-nya lebih tinggi. Tugasnya jadi numpuk, harus jadi ibu guru, semua jenjang umur dan kelas. Wah, ini keren. Ini luar biasa. Ya, dan banyak orang yang seperti Bu Iva, punya banyak anak,
Saya saat ini Bapak dan Ibu, anak saya udah mau 6. Ya, anak saya udah mau 6. Masih kecil-kecil ya, paling besar adalah kelas 4 SD. Paling besar kelas 4 SD. Kerasa gitu, banyak anak, rame gitu. Kemudian ya untungnya saya belum ada SFH, cuman 2 anak saya, dan itu pun homeschooling ya, jadi agak mudah banget ya ngaturnya, lebih mudah. Tapi kalau kemudian diminta dari tugas sekolah dan lain sebagainya, tugas kantor, tugas di dapur juga gitu ya, ini tergabung jadi satu, ya cukup berat ya buat Bu Iva, tapi keren nih buat Bu Iva sudah berhasil melalui masa-masa ini dalam 2 bulan 3 bulan, sehingga Bu Iva hari ini masih sehat ya, sehat secara fisik juga sehat, jiwa tentunya Bu Iva ya. Nah, kemudian lebih dari satu. Nah ini yang penting juga Bapak dan Ibu, untuk Bu Iva mengingatkan kita di sini, ada satu teori, ada satu pendekatan dalam psikologi untuk stabilisasi emosi yang bagus, yang disebut dengan mindfulness. Jadi mindful itu sederhananya Ibu Iva melakukan begini. Oke, saya sekarang jadi ibu ya, baik. Ya, saya jadi ibu, saya terbatas. Oh, mungkin anak saya sedang nangis. Lepas dulu ya urusan dapur sebentar aja. Kemudian lihat anak. Oh, kamu lagi nangis ya. Oke, apa yang ibu bisa bantu? Oke. Kemudian ternyata gosong di dapur. Bentar dulu ya. Bentar, tunggu ibu dulu, mau lihat ada di dapur tuh gosong. Tunggu bentar sayang ya. Dia nangis. Kita ikhlas dengan tangisnya. Dan beralih ke dapur. Ya. Kalau misalnya kita tidak bisa menggendongnya karena terlalu berat, kita ikhlaskan dia menangis di tempat tidurnya sambil kita matikan kompor di dapur, karena bahaya kebakaran lebih mengkhawatirkan kan daripada tangisnya dia. Habis itu kemudian dia tidak nangis, ternyata ada telepon dari manajer, tolong selesaikan deadline-nya. Baik Bapak, saya akan selesaikan deadline-nya. Mohon izin saya sedang selesaikan ini, mungkin nanti saya akan kabari setelah ini. Terima kasih Bapak atas permaklumannya gitu. Nah, itu namanya mindfulness. Menikmati, tidak ada protes, tidak ada penolakan. Jadi fisik kita terlibat, kemudian jiwa kita terlibat. Dalam ihsan sebenarnya, dalam Islam sebenarnya kita sudah jauh lebih awal diajarkan konsep ihsan, konsep ikhlas. Ya, ikhlas ini ya kalau siapa ya, imam, salah satu imam, saya lupa, mungkin Imam Syafi'i atau siapa, yang kemudian mengilustrasikan ikhlas itu, mohon maaf, seperti orang BAB. Ya, BAB kalau kemudian sudah di toilet, kemudian sudah selesai, ya udah dibiarkan pergi berlalu, jangan ditengok ke belakang. Jangan ditengok ke belakang, itu ilustrasi ikhlas. Ya, psikolog barat mengutip ini. Jadi BAB seperti sama seperti yang Imam Syafi'i sampaikan. Imam Syafi'i kalau tidak salah, nanti mohon saya di cross check siapa yang benar, imam siapa. Itu adalah konsep ikhlas. Jadi dengan kepadatan kegiatan kita, anak-anak yang banyak harus ditemani dan lain sebagainya, maka peran mindfulness, ikhlas, menjalankan peran ini menjadi kunci yang sangat berarti untuk kita jalankan, Bu Ifah dan ibu-ibu, bapak ibu yang lain. Nah, jadi dinikmati. Kemudian ihsan, lebih tinggi lagi kualitasnya kalau ihsan. Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril, ajarkan aku Islam, ajarkan aku iman, ajarkan aku ihsan. Rasulullah kemudian menjawab, ihsan itu adalah beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Ya, kalau kamu tidak melihat Allah, yakinlah seolah-olah kemudian Allah melihatmu, gitu. Kalau tidak, ya mungkin kurang lebihnya seperti itu. Allah melihatmu, kalau tidak engkau seolah melihat Allah. Jadi ihsan ini adalah penggabungan profesionalisme, penggabungan nilai-nilai bahwa ada Allah yang melihat kita, sehingga misalnya ya sembari menggendong anak, ya Allah, ini nih saya udah sedang menggendong anak saya bertanggung jawab loh ya. Saya meredakan tangisnya. Saksikan nih Allah, saya serius banget nih menjalankan amanah darimu, anak-anak ini. Ya Allah nih, lihat juga nih, saya udah mengurut anak saya remaja, saya bantu juga kan kerjaan dia. Ya Allah, lihat nih, saya lagi ke dapur memenuhi amanah saya sebagai orang tua untuk
makan siang anak-anak saya nanti. Terima kasih ya Allah, Engkau telah melihat apa yang aku lakukan. Dan aku juga yakin Engkau melihatku, sehingga apa yang aku berikan hari ini adalah hal yang terbaik. Dan terima kasih sudah ikhlas, misalnya. Itu adalah konsep yang sangat Islami, Bapak dan Ibu, untuk meregulasi emosi kita, ya, mengungkapkan emosi kita. Nah, jadi emosi itu, Bapak dan Ibu, dia adalah sebaiknya tidak ditolak, dia diterima dengan ikhlas, bukan ditolak. Karena apapun yang Allah berikan itu kita tidak bisa nolak, dia hadir. Yang kita lakukan adalah kita mengelolanya. Jadi misalnya termasuk marah juga kita ekspresikan marah kita dengan cara yang benar. Misalnya melalui ungkapan, Ibu tidak setuju, Ibu marah, Ibu sedih dengan apa yang kamu lakukan hari ini, dan mohon izin Ibu belum bisa menyapamu sampai sekarang. Ibu minta waktu, jangan dulu ke Ibu, jangan dulu ke Ibu. Ibu masih belum siap bertemu dengan kamu. Mudah-mudahan nanti 5 menit lagi, 10 menit lagi, 1 jam lagi, baru kamu ke Ibu lagi. Itu kita sedang mengelola marah kita, ya. Diekspresikan seperti itu, jangan dipendem. Perempuan biasanya dari hasil literatur Bapak dan Ibu lebih cenderung memendam, ya, terutama angka memendam masalah itu pada perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, sehingga depresi pada perempuan juga lebih tinggi, ya, datanya dibandingkan dengan laki-laki. Nah, karena perempuan itu memendam, dia tidak mengekspresikan emosinya. Emosi kita harus ekspresi dan kita kelola. Jadi pada saat tadi itu misalnya mengelolanya, bagaimana cara mengelolanya? Maaf, Ibu tidak bisa bertemu dulu dengan kamu hari ini. 5 menit lagi deh, baru kemudian kamu datang lagi minta maaf sama Ibu. Sekarang Ibu belum siap. Itu kita namanya mengelola. Nah, nanti 5 menit berlalu, dia udah datang. Kemudian kita kelola, saya tidak mau marah, misalnya. Saya pilih kata-kata yang positif. Yang Ibu tidak senang dari yang kamu lakukan adalah ini. Kalau kamu melakukan ini mungkin akan begini, misalnya. Itu adalah mengelola emosi. Mengelola emosi. Jadi emosi kita jangan dipendam ya Bapak dan Ibu ya. Dia perlu ruang untuk diekspresikan. Karena kalau dia dipendam itu semakin ditekan, nanti dia akan meledak pada saat kita tidak kuat. Ya, ya syukur kalau kemudian kita kuat sampai mati, ya. Tapi kayaknya enggak. Belum tentu juga ya, mendingan kita kelola saja dengan baik, kita ekspresikan dengan baik. Nah, jadi itu untuk Ibu Iva, terima kasih sudah reminder kita untuk belajar tentang emosi kita hari ini. Kemudian dari Ibu Yuni Arti, yang menjadi kekhawatiran, izin membaca Bu Yuni ya, yang menjadi kekhawatiran saya pribadi selaku orang tua saat pandemi dan sistem belajar virtual adalah hilangnya kemampuan pembiasaan sosial anak, soft skill, negosiasi, komunikasi, sosialisasi anak, serta habit anak yang saya rasa lebih mudah terbentuk saat di sekolah. Baik, Ibu, satu hal yang menjadi kekhawatiran banyak orang ya, bahwa habit itu lebih mudah terbentuk di sekolah ya, Ibu ya, menurut Ibu ya, menurut Bu Yuni. Habit itu lebih mudah terbentuk di sekolah dibandingkan dengan di rumah atau di lingkungan. Tantangan buat kita akhirnya, Ibu, bagaimana agar kebaikan-kebaikan yang ada di sekolah itu bisa diterjemahkan ke rumah. Saya izin di sini mengurai satu-satu, Bapak dan Ibu Yuni khususnya di sini. Kenapa sekolah itu menjadi ruang yang mudah untuk berdakwah, merubah akhlak, membentuk adab? Ya, karena sistemnya dari yang paling kecil, sistem mikro paling kecil sampai makro paling besar itu ada di sekolah, Bu. Strukturnya kuat di sekolah. Makronya paling besar. Halo, masih bisa kedengaran? Masih bisa, Pak. Oke, baik. Ya, tadi sempat hilang. Ya, monggo silakan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kembali. Ibu-ibu juga sudah siap ya, ibu-ibu ya, yang lain jaringannya lagi karena tadi sempat agak terganggu beberapa 1 detik 2 detik gitu ya. Kita siap lagi ya. Ya. Baik, saya lanjut lagi Ibu. Tadi sampai Ibu Yuni bahwa ya makro sistem yang besar, yayasan bergerak, guru-guru bergerak,
kemudian aturan guru, aturan siswa, komite, lingkungan di sekitar, itu adalah sistem makro yang lebih besar. Itu semuanya disetting oleh yayasan, oleh sekolah, oleh manajemen sekolah. Kemudian sampai yang paling mikro. Mikro itu kayak gimana? Ya, kemarin saya mendatangi waktu asesmen lisensi sekolah Islam terpadu di Ar-Raihan. Itu guru-guru kemudian akan daun apa yang akan digunakan, kelas mana, kemudian lemnya mana, warna apa, gambar mana yang akan diberikan kepada anak-anak, diatur juga, dirancang juga. Bagaimana buktinya merancang? Saya melihat RPP harian guru. Mana RPP-nya hariannya ini Ustadz? Oh, cocok dengan apa yang beliau lakukan. Jadi semuanya by design. Semuanya diatur dengan sangat sistematis. Sehingga wajar kalau kemudian Bu Yuni mengatakan di sini, habit anak saya rasa lebih mudah dibentuk saat di sekolah. Saya setuju Bu Yuni. Ya, maka kita bersyukur sekali dengan figur-figur sekolah baik yang kita miliki. Dan sekolah sekarang sedang kerja keras agar dampak baiknya ini tidak dihentikan oleh COVID. Dampak baik sekolah ini sistemnya, baik makro ataupun mikro tadi, bisa ditularkan terus untuk membantu Bapak dan Ibu di rumah. Ya, kita tunggu kabar baik selanjutnya dari Ar-Raihan ya, untuk menguatkan terus perilaku baru, perilaku adab, akhlak positif pada anak-anak kita. Nah, ini Bu Yuni seperti itu. Tapi bukan sesuatu yang mustahil kan ya Bu Yuni ya. Kalau kemudian rumah juga bisa menjadi tempat yang paling mudah membentuk akhlak dan adab anak-anak kita, karena pendidik utama adalah orang tua. Ya, Madrasatul Ula adalah Madrasatul Ula, kata Rasulullah SAW. Ibu menjadi guru pertamanya gitu ya. Nah, ini yang kita ingin kuatkan lagi sekarang. Ya, fungsi dasar ini al-ummu madrasatul ula. Home, rumah, menjadi sekolah utama. Orang tua menjadi pendidik pertama utama anak-anak kita. Ini yang kita kembalikan fungsinya. Tapi kita memang selama ini sudah terlanjur berserah ya kepada sekolah yang mengatur semuanya. Bisa jadi beberapa orang tua berpikir seperti itu. Sehingga new normal ini mengembalikan fungsi dasar, fungsi utama kita. New normal ini juga artinya menjadi sesuatu yang positif karena memfungsikan rumah kembali ke fungsi dasarnya. Memfungsikan orang tua kembali ke fungsi dasarnya. New normal ini. Nah, tentu tidak gampang, Ibu. Tidak gampang. Karena kita belum siapkan formulanya, belum siapkan sistemnya. Hari ini kita mulai berpikir lebih kuat lagi untuk berdiskusi dengan ayah, ibu, keluarga, anggota keluarga semuanya, mengatur makro sistem yang bagaimana agar agar rumah itu bisa mengalahkan sekolah, dalam tanda kutip ya, mengalahkan ya, atau agar rumah bisa mengimbangi peran sekolah selama ini. Dan kita sekarang akan beruntung karena sekolah masih nge-backup kita dengan kuat ya. Contoh Zoom hari ini kita di-backup oleh sekolah. Nantinya lain lagi, saya tidak tahu apa surprise apa yang akan dihadirkan oleh Bu Tari dan teman-teman sebagai tools untuk kita terbantu di sekolah. Saya pribadi sangat terbantu banget. Misalnya anak saya homeschooling tapi ada guru dari luar juga. Nah, ketika guru mengirimkan tugas kepada anak saya, itu saya merasa sangat terbantu sekali. Jadi anak saya tidak menggunakan waktu luangnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bapak Ibu, musuh bersama kita hari ini adalah waktu luang. Musuh bersama itu waktu luang. Nah, jadi ini yang harus kemudian kita atur ya, agar aktivitas-aktivitasnya terarah sesuai. Dan itu adalah basisnya sekolah. Nah, demikian Ibu Yuni Arti. Selanjutnya saya lanjut ke Bu Yuyun. Alhamdulillah materi di PowerPoint saya bisa tersampaikan secara langsung juga ya nampaknya, dengan pertanyaan, dengan interaksi yang ada di chat kita pagi hari ini. Jadi jangan khawatir, materi yang di PowerPoint saya juga bisa masuk ke sini. Sebaiknya anak-anak masuk sekolah kalau sudah benar-benar aman ya. Setuju Ibu Yuyun Mustafa, jika sudah benar-benar aman ya. Pemerintah memang menimbang
timbang juga zona hijau misalnya ya. Kalau zona merah mungkin pelan-pelan dulu ya, jangan dulu gitu ya. Kalau zona hijau menjadi sinyal untuk yang lebih siap. Kemudian Ibu Kusuma Stuti, emosi negatif yang sering muncul, bingung mendampingi belajar 3 anak yang berbeda tingkatnya, berbeda pelajarannya, sulitnya berbeda. Terkadang runyam juga ketika mereka minta dampingi saat bersamaan. Saat ujian misalnya, tapi ada nilai positifnya. Saya bahagia anak lebih dekat dengan saya, sering sharing hal apapun dengan anak, merasa lebih dibutuhkan. Ini keren. Ini alhamdulillah, syukur kepada Allah. Luar biasa Bu Kusuma Stuti ya. Jadi Ibu punya 2 emosi, emosi positif dan emosi negatif. Ibu Kusuma punya emosi negatifnya adalah kebingungan pada saat 3 anak minta mendampingi dalam satu waktu. Tapi kebahagiaan Ibu bisa mengalahkan itu. Ya. Jadi emosi positif Ibu lebih mengalahkan emosi negatif. Satu prinsip dalam psikologi, concern pada emosi positif meskipun satu saja Ibu, itu bisa mengalahkan sekian emosi negatif yang ada. Kalau Ibu Kusuma di sini bisa merasa saya bahagia sekali berfungsi sebagai orang tua, anak-anak jadi dekat dengan saya, anak-anak jadi trust, percaya dengan saya sangat nyaman hal ini terjadi pada diri saya. Maka itu bisa menghapus kebingungan Ibu, ya, bisa membuat Ibu lebih stabil, lebih sehat dan lebih bahagia, lebih siap juga membersamai mereka. Jadi bersyukur Ibu karena emosi positif Ibu muncul dan itu yang dikuatkan, ya. Ibu dan Bapak terhubung ke materi saya juga di PowerPoint. Ada yang saya sebutkan bahwa emosi kita itu kita yang ngatur, bukan orang lain. Ketika Ibu Kusuma Stuti sekarang merasa bahagia, itu bukan karena anak Bu, bukan karena anak Ibu, tapi itu karena hati, kelapangan dada Ibu sendiri. Bukan karena anak Ibu yang patuh. Tidak semata-mata karena itu. Kalau emosi itu pertanggungjawaban personal diri kita. Ya, jadi ketika Ibu merasa bahagia, merasa positif karena Ibu memiliki kebersyukuran, memiliki kebahagiaan, menjalankan peran sebagai ibu buat anak-anak Ibu. Tapi kalau Ibu nggak memiliki kebahagiaan, peran, kesadaran itu, mungkin Ibu akan stres menghadapi anak-anak 3, minta waktu bersamaan. Aduh, saya stres nih, anak saya begini gitu ya. Nah, jadi emosi kita itu baik positifnya maupun negatifnya kita yang bertanggung jawab, ya. Dan emosi kita itu ditentukan juga oleh apa yang kita pikirkan, Bapak dan Ibu. Jadi Ibu Kusuma di sini berpikir positif. Misalnya anak-anak berkumpul bertiga, mereka datang ke saya. Ibu Kusuma menerjemahkan itu ini sebagai sebuah perilaku, kalian butuh aku, kalian percayai aku, kalian nyaman denganku. Kalian bergantung positif kepada diriku sebagai ibumu. Ibu Kusuma menerjemahkannya menjadi positif. Maka emosi positif Ibu juga hadir otomatis. Ya, dalam perasaan Ibu lebih senang, bahagia, dan berlanjut kepada perilaku Ibu. Apa perilaku positifnya Ibu Kusuma? Senang, tersenyum, lapang duduknya, ya sini, kakak sini, tamani di sini. Oke, mana yang bisa mama bantu, mana. Jadi lebih terarah, lebih tenang. Nah, jadi itu contoh emosi positif. Tapi dengan situasi yang sama, persis seperti yang Ibu Kusuma Stuti tadi utarakan, ceritakan kepada kita, orang lain di luar sana bisa menerjemahkannya berbeda, Bu. Orang lain di luar sana bisa menerjemahkannya berbeda. Menjadi bagaimana? Aduh, ribet banget Ustadz. Anak saya 3-3-nya sekaligus. Ini rewel, ini minta ini. Belum lagi selesai di sini. Aduh, ribet banget deh. Belum nangis lagi, saya sudah kasih tahu dia begini caranya, dia nggak mau. Dia melawan. Aduh, ribet banget. Nah, itu menerjemahkannya dengan negatif. Maka apa yang hadir dalam emosi negatif itu? Putus asa, lelah, marah. Apa bentuk perilakunya? Mendamprat anak, melotot anak, ya. Kemudian mencubit anak, memukul anak, menghina anak, nauzubillah min zalik. Jadi bergantung ya Ibu ya kepada apa yang kita pikir,
ya, cara kita melihat, cara kita berpikir, cara kita merasa. Itu akan menentukan cara kita bersikap, berperilaku. Ya, jadi terima kasih kepada Ibu Kusumastuti mengingatkan kita, reminder kita. Semoga Ibu sehat selalu dan selalu tetap bertahan emosi positifnya Ibu ya, sehingga emosi positif yang Ibu Kusma rasakan bisa menutup kebingungan Ibu, dan itu bisa berjalan. Oke.